ila hadrati syekhina wa ustazina wa muallimina wa muhadzibina wa murabbina wa mursyidina Ki Haji Muhammad Husni Tamrin bin Fatma Wijaya bin Syahal Banjari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man malah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menetapkan di dalam hati kita istiqomah. Amin. Tetap berbuat soleh dan takwa adalah merupakan perkara yang paling penting di atas dunia ini. Jika kita ingin selamat di dunia dan di akhirat. Karena dalam bentuk takwa adalah segala penghimpunan kebaikan di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang lebih mulia daripada takwa, karena takwa itu menyebabkan pertolongan Allah itu hadir. Takwa itu menyebabkan hati kita menjadi hati seorang mukmin yang diharapkan menjadi qalbun salim, hati yang selamat, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang penuh penyayang. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu ala qulubihim zadat wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Sesungguhnya orang-orang mukmin apabila disebutkan ayat-ayat Allah, dia akan bergetar hatinya. Dan apabila disebutkan ayat-ayat Allah, semakin bertambah keimanannya. Imanan kita semakin dalam, semakin cinta, dan semakin mahabbah kepada Allah. Di dalam kitab Nashul Ibad kita sudah sampai kepada makalah 22, yaitu tentang dua nasihat. Dua nasihat yang mudah-mudahan kita sudah sampai kepada nasihat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul asyirah am ba'diz zuhari. Dan makalah ke-10 dari sebahagian orang zuhud. Wa humul ladzina taqarrud dunya walam yabalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Mereka orang-orang zuhud ini adalah orang-orang yang meremehkan dunia dan mereka tidak memperdulikannya. Bahkan mereka hanya mengambil dari dunia sekedar kebutuhan mereka. Kita sudah belajar tentang orang-orang zuhud. Orang zuhud adalah orang yang mengerti. Mengerti apa? Innamal hayatad dunya ila la'ibun wa lahwun. Permainan dan senda gurau saja dunia ini. Dia tahu racunnya dunia, sehingga dia tahu tipuan-tipuan atas dunia itu. Betapa dunia menyebabkan seseorang menjadi lupa pada tujuannya yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Betapa dunia akan menghalangi dirinya dari mencintai Allah. Karena hal inilah orang-orang zuhud ini merasakan bahwa manisnya iman dia telah dapatkan. Siapa itu? Dari kalangan
ulama-ulama salaf salihin, kemudian dari kalangan nabi, dari kalangan rasul, dan orang-orang yang soleh. Man aznaba zanba, mereka berkata, siapa saja yang berbuat dosa, ay tahammalahu, yakni ia menanggung dosa itu, wa huwa yadhaku, sedangkan ia tertawa dengan dosa itu. Insya Allah tidak ada penyesalan. Kita lihat di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang gak peduli, telah berkata kasar, telah berbuat dolim, telah berbuat dosa, lempeng aja dia hidup di atas dunia. Tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa berbuat merasa salah, boro merasa salah. Yang ada adalah saya selalu benar, hidup sakadaekna. Ay wal halu annahu yafrahu bitahammulihi, yakni dalam keadaan gembira dengan menanggung dosa tersebut. Fa innallaha yudkhiluhun naru wa huwa yabki, maka Allah akan memasukkannya ke neraka sementara ia menangis meraung-raung untuk minta diturunkan ke dunia untuk menyesal. Ya Allah, turunkan aku ke dunia sebentar saja ya Allah, aku nggak tahan di sini, aku nggak tahan di neraka, aku pengen ke atas dunia sebentar saja ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Gak bisa, tertutup. Li'anna haqqahu ayyandama wa yastaghfirallahu ta'ala lidzalika, karena sesungguhnya haknya adalah orang yang berdosa itu, haknya, dengerin, adalah menyesal dan memohon ampun kepada Allah terhadap dosanya tersebut. Mumpung dikasih waktu ketika masih bernafas, mumpung dikasih waktu masih berjalan di atas dunia dengan nyawa yang masih melekat dan belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menghalangi seseorang untuk segera bertaubat, bapak-bapak, ibu-ibu? Nah inilah, hati-hati terhadap sifat yang disebut sifat nifak, munafik di dalam diri. Hati-hati. Tanda-tanda orang munafik antara lain, di antara yang disebutkan adalah suka mencampur baur antara yang batil dan yang hak di dalam dirinya. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia infak, dia ngerti agama, tetapi dia campurkan tetap korupsi, tetap mencuri, tetap mendolimi hak orang, tetap dia mencampurkan makanan-makanan haram, gak peduli, tidak bersikap warok terhadap dunia. Dia campurkan. Apa sebabnya? Hubud dunia, cinta kepada dunia. Makanya yang ngomong orang zuhud kan, bersifat zuhdi adalah merupakan senjata kita kepada dunia. Apalagi nih punten ini, jangan nyebutkan kalau ketika kita sudah bertaubat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri, yaitu orang-orang yang berbuat dosa, kemudian dia menyesal, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa yang banyak kecuali syirik. Di dalam surat An-Nisa, syirik nggak bisa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Nah sekarang Allah saja menutup aib kita. Kita ada di masjid ini karena aib-aib tiap diri kita ini. Kita ini adalah manusia aib ini di sini. Penuh dengan dosa. Kalau dibuka aibnya, malu. Gak bisa kita hidup. Allah saja menutup aib, ini bangga sama dosanya. Lemah belum ada apa-apanya. Gue dulu, siapa itu janda-janda di sini yang gak gue cicip? Buset, bangga begitu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ceritain, gue dulu cekek botol. Lu obatnya apa ya? Magadon. Gak ada apa-apanya. Gue amfetamin bro. Gue ekstasi. Lu mah. Gue campur baygon lagi. Masih hidup kan? Nggak tahu aja, padahal masuk IGD-nya, masuk ICU deh. Coba. Saking bangganya, tertawa di dalam perbuatan dosanya. Maka kelak dia akan menangis. Ketika ada di dalam neraka itu. Menyesal, penuh penyesalan. Maka di dalam orang mukminin kehidupan kita ini iman. Penyesalan itu diupayakan di awal, bukan di akhir. Jangan ada kata-kata nasi telah menjadi bubur. Jangan. Kalau bisa mah upayakan dari awal kita berpikir sehingga kita berhati-hati di dalam menjalankan hidup ini. Bagaimana caranya? Takwa. Takut. Makna takwa itu mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, disertai dengan pengagungan kepada Allah, serta takut untuk bermaksiat kepada Allah. Ini nggak ada takut-takutnya. Sekarang wajar aja saling hujat aja terus di negara kita ini. Lihat di grup-grup itu, penyebar-penyebar kebohongan. Masya Allah. Sekarang nih kita kudu pinter ya orang-orang mukmin. Jangan kita terlarut di dalam, misalnya ada berita bla 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 bla, kita percaya penuh-penuh. Enggak, bohong. Tidak ada yang benar, tidak lagi semuanya benar. Makanya kita lebih baik udah ngurus saja kita gimana caranya selamat. Bukan selamat tukang bakso ya. Jadi kita benar-benar harus mencari selamat, ya. Waman ata'a wa huwa yabki, dan siapa saja yang melakukan ketaatan sedangkan ia menangis. Nah, itu tadi. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu ala aduh kok jadi lupa. Innamal mu'minuna, sambil hafal saya juga sambil belajar. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu zadathum wajilat qulubuhum. Nah, wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah, hatinya akan bergetar. Nah, ini ketika sedang dalam keadaan kesendirian di tengah malam, duduk diuk gelap, habis sholat tahajud, wirid, zikir, bergetar namanya. Gak kerasa tuh netes air matanya. Karena nikmatnya, manisnya iman. Ketika kita dalam keadaan seperti itu, nih, ini yang termasuk di dalam kondisi ini. Dan siapa saja yang melakukan ketaatan sedangkan ia menangis, mengingat-ingat Allah, haya'an minallahi ta'ala wa khaufan minhu ta'ala ala taqsirihi fitilkan ta'ati. Karena malu kepada Allah Ta'ala dan takut kepadanya atas kelalaiannya dalam ketaatannya itu. Ya Allah, khawatir diri ini ya Allah. Betapa banyak dosa hamba ya Allah. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Begitu sholat, enggak bangga sama sholatnya, enggak bangga sama ketaatannya. Ya Allah, sesungguhnya ketaatan hamba ini karena pertolonganmu ya Allah. Sehingga tidak ada atas diri ini mempunyai hak untuk merasa sombong ya Allah.
di atas dunia ini. Ampuni hamba ya Allah. Fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannah wa huwa yadhaku. Maka sesungguhnya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dalam keadaan tertawa. Ayyafrahu ghayatal farahi li husuli matlubihi wa huwa afwullahi ta'ala. Yakni ia bergembira dengan sangat gembira karena berhasil dalam pencariannya, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendingan nangis sekarang, apakah nangis nanti, bapak-bapak, ibu-ibu? Nangis sekarang apa nangis nanti? Nangis sekarang. Dalam bentuk apa manisnya? Dalam bentuk keterpaksaan, ketakutan, dalam bentuk ketakwaan. Jadi kalau orang sudah semakin dekat kepada Allah, manisnya iman itu terasa, getaran itu akan merasakan syahdunya. Baca Quran, ngenah, nggak seperti robot aja. Baca doa, ngenah, rasa khusyuk. Kenapa? Yang nolongin rasa khusyuk itu siapa? Allah. Makanya hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu dalam bermaksiat. Ketika kita maksiat mulut karena bergibah, maksiat mata karena melihat yang terpuguh, ngedenger sesuatu, ngobrol tuh karena kita nggak kerasa ketika ngobrolin orang si anu gibah. Untuk gibah ya mah kenyataan rata-rata gitu ngomong. Iya mah untuk pembelajaran kita. Dicarekan, dibilangin nggak percaya, ya sudah. Jadi kudu kumaha tinggal ke. Ya. Jangan ngomongin orang. Ini bukan ngomongin orang, ini mah kenyataan. Rata-rata ibu-ibu paling pinter ngelesnya itu. Ini mah bener kenyataan. Kenyataan kumaha? Iya. Ceminah kan kamari teh nya pinjaman online. Ayeuna teh nyekek naon? Minjem ke saya. Oh, ke saya juga. Tuh kan, betul kan kenyataan. Terus we ngobrolan teras. Terus kumaha? Abi ayeuna teh tos bra dipinjem 1 juta. Mending saya mah 10 juta. Wah, 10 juta. Oh. Masuk Cetutut ngomong, mending ente di 15 juta liur itu teh, kumaha tah? Tahu tuh suaminya, nyebar ke suaminya. Pantasnya suaminya jarang pulang. Jarang pulang, modar pulang. Sieun pulang, kunaon? Eta. Jadi omongan orang tuh gak akan benar. Ini ada cerita ini, tapi ini jadi pembelajaran. Betapa manusia itu suka bergunjing. Salah we manusia teh. Melakukan ini salah. Ada seorang zaman dulu datang ke pasar di Mekah, di Madinah. Pasar rakyat. Kuculuk naik onta bertiga. Kuculuk. Si anak duduk di atas, si bapak bawa untanya pakai tali. Terus apa begitu mau belanja, dengar omongan, jadi omongan orang. Memang manusia tuh suka ngomongin orang kan. Dasar anak nggak tahu diri, nggak berbakti sama orang tua. Masa anaknya dibiarin aja begitu sih? Didikan kayak gimana? Begini ngobrol, kedengeran. Besoknya udah pada saat mau belanja lagi minggu depannya, kuculuk gantian, bapaknya naik di atas onta, kuculuk. Diobongin lagi. Dasar bapak nggak tahu diri, nyiksa anak, katanya gitu. Beleguk ya teh, tak berperi kemanusiaan bapak ini. Wah, balik lagi. Salah wae nya orangnya, kata bapaknya. Udah, kita dua-duanya naik onta dua-duanya, keplak. Dasar tuh berperi kebinatangan ya. Kasihan atuh onta teh, onta kecil gitu dinaikin duaan,
bawa barang deui, salah deui, balik deui. Akhirnya kumaha Pak? Udah kita jalan aja dua-duanya nonton onta. Begitu nonton onta dibilang lagi, dasar bodoh punya binatang kagak dipake. Salah wae tah manusia tah. Seolah-olah komentarnya bener aja. Coba kita pikir ke sana, ya Allah, jangan melihat aib orang, sekarang melihat aib diri sendiri. Sudah sibuklah menjadi orang yang menangis sekarang, agar kita nanti di akhirat menjadi orang-orang yang tertawa. Hati-hati terhadap mulut ini, karena banyak yang menjadi binasa karena mulut. Coba pecahnya hubungan gara-gara mulut. Coba begitu ngobrol begini, kebanyakan ngobrol, wah, semuanya diobrolin, ngelihat gunung diobrolin, ngelihat onta diobrolin, ngelihat mobil diobrolin, ngelihat motor diobrolin, terus aja semuanya itu. Nah, orang yang nggak bisa mengendalikan mulut ini hati-hati banget, karena menjadi pintu celah masuknya dosa-dosa. Kalau orang ngobrol, ngomongin orang seperti makan daging. Nah, kemarin kan udah kita kasih tahu, kalau ada orang yang kayak begini jangan dibales, udah diamin aja. Makanya hidup untuk Allah tuh enak, nggak akan berefek apa-apa. Diomongin malah seneng. Itu jadi orang kayak gini keren. Diomongin orang begini nggak bener nih, begini. Alhamdulillah. Kenapa? Dosa orang makrifat ente di oper kane, gitu, selesai. Yang penting kehidupan di dunia apa di akhirat? Akhirat, visi kita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Makanya kalau kita visinya dunia saja repot. Kita lanjutkan makalah selanjutnya. Wal maqalatul hadiyata asyrah. Dan makalah ke-11, Amba'dil hukama, dari sebagian orang-orang yang bijak, ayil aulia, yakni para wali, la tahkiru zunuba sigara. Mereka berkata, jangan kalian meremehkan dosa-dosa kecil nih. Kadang-kadang meremehkan dosa kecil, tenang naon ngomongin orang, dosa kecil ini Pak, apa-apa. Apalagi kenyataan kan, iya kan? Cumimin sampai sekarang belum ngembalin duit. Pinjaman online, dia embungan, pinjaman online tahu bunganya taya. Kalau sama kita kan nggak pakai bunga, kan nggak boleh riba, gitu ngomongnya. Terus saja diomongin, dosa, udah nggak apa-apa dosa kecil, kan udah habis puasanya kemarin, sekarang boleh ngomongin orang lagi, toh? Katanya begitu. Ulah tuh, kata yang satu, jangan begitu, nanti kita berdosa ngomongin orang. Apalagi kan ngomongin Mina, Cuk Mimin kan? Iya. Cuk Minahnya kumaha ayeuna? Kan dia nggak denger. Tapi emang sih, ngomongin juga. Terus saja. Lebih baik tinggalkan itu semua. La tahkiru dzunuba sigara. Janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil, yakni jangan kalian menghitungnya sebagai dosa kecil. Tuh, apa-apa dosa kecil. Apalagi bahayanya begini nih, meninggalkan hal-hal yang fardu. Nauzubillah, itu dosa besar. Ninggalin sholat itu dosa besar, tetapi dianggap dosa kecil sama orang zaman sekarang. Lihat aja buktinya. Begitu mau buka puasa bareng, ngantri makanannya, Masya Allah, sampai sejam, ampleng-amplengan. Sholat maghrib ditinggal. Betul nggak? Buka puasa yuk, kita di mana? Di mall. Sementara dia ngantri makanan, nggak kerasa, ngobrol, kita batalin minum aja sambil nunggu makanan, kita ngobrol, ngantri, ternyata semuanya penuh di mall. Dalam keadaan seperti itu, ampleng-amplengan, bleng aja, habis waktunya. Waktu maghrib yang sedikit itu ditinggalkan begitu saja, meninggalkan.
Sehingga dianggap, nggak apa-apa lah dosa kecil, nanti kita kodok. Allah diatur sama dia. Kamu yang ikut sama aturan Allah. Patuhnya kamu, takwanya kamu itu sama Allah. Ketika panggilan sholat itu ada, langsung bergegas. Karena ketika Allahu Akbar, setan ngibrit, buru-buru. Nanti kalau dia engke-engke, pada saat setan ngibrit, kita diem aja ngejeduk, nggak apa-apa ntar deh. Tunggu pada saat nanti setengah jam lagi. Saya mau sama teman aja begitu. Makin berat, setannya udah nempel lagi. Kalau udah pada saat azan itu ngibrit setan, makanya buruan, buruan sholat. Sehingga kita dalam keadaan yang lebih ringan di dalam melakukan ibadah itu. Aila ta'uduha sigoro fa innaha tatasya'abu min hazunubal kibaru. Karena sesungguhnya dari dosa-dosa kecil itu akan bercabang-cabang dosa-dosa yang besar. Apa coba sebutin dosa yang kecil-kecil itu, jangan dianggap remeh. Ketika kita menimbulkan ini hati itu kalau di dalam menurut Muhammad Alwi Al-Haddad itu di dalam sebuah hadis juga disebutkan ketika kita melakukan dosa itu seperti meninggalkan noktah hitam. Cek, noktah hitam di dalam hati kita lagi. Cek, noktah lagi. Cek, akhirnya tertutup. Disitulah sumber daripada sakitnya hati. Kolbun mayitun, hati yang mati itu kan udah hitam semua, keras hatinya, nembus saya nggak bisa nembus nasihat. Nah kalau sudah kayak gini, susah bapak-bapak, ibu-ibu, susah sesusah-susahnya. Tobatan nasuha itu bagaikan mau menghapuskan itu, membersihkan hati. Perjalanannya lebih berat. Makanya kalau mau cepat lembut hati kita ini buruan nih, datangi. Kemarin kan disebutkan di dalam sebuah hadis, di dalam nasoihul din ya, disebutkan yang kemarin saya sebutkan, thalabul ilmi itu akan lebih baik daripada mendatangi 1000 jenazah, 1000 rakaat salat. Itu thalabul ilmi, luar biasa, betul. Tetapi orang zaman sekarang, Masya Allah, saking fardunya disebutkan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya fardu ain bagi seluruh orang muslim. Nah sekarang dianggap remeh ilmu agama itu. Kalah sama les gitar. Kalah. Nggak dianggap penting. Kenapa? Tertipu. Ketika dosa ini semakin, kemarin kan dijelaskan ya, kalau anak keluar negeri minum keras, minum lagi karena menjadi budaya di sana, karena udara dingin, minum lagi, memakan yang haram. Akhirnya yang terjadi adalah hati itu sudah, iman itu sudah melayang. Kalau sudah begitu, mama mohon maaf, saya keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Banyak kejadian begitu. Kenapa? Karena dirinya melakukan dosa yang terus menerus, sehingga tidak mementingkan lagi kehidupan agama ini. Wa idza rubbama yakunu adabullahi ta'ala fitil kasigori, dan juga terkadang kemarahan Allah Ta'ala ada pada dosa-dosa kecil tersebut. Kita nggak tahu aja Allah kalau sudah marah. Sekarang begini, sekarang kita melakukan kedoliman misalnya, jadi penegak hukum. Ini saya cerita aja nih, kemarin saya silaturahim lah, mengalami siksaan, deraan dan lain sebagainya, didolimi lah ibaratnya, sampai disakiti badannya, disakiti hartanya, disakiti keluarganya.
Ini orang soleh. Berdoa, asrarul alam taro. Termihim. Lepaskanlah. Seperti halnya burung ababil melepaskan. Ingat, doa orang yang didolimi, mabuk. Itu para orang-orang yang dolim itu satu persatu, ada yang gila. Dilihatkan langsung sama Allah. Kayaknya jangan main-main nih. Jangan sampai kita mendolimi orang lain. Mendolimi haknya, mendolimi badannya, mendolimi hartanya, mendolimi anaknya, keluarganya. Jangan. Karena kita harus berkasih sayang. Ketika kita sudah berbuat dolim, kalau mengenai makhluk, itu harus minta maafnya, minta ampun. Gak apa-apa tuh saya sekarang belum. Lu jangan sombong dulu. Jangan sombong dulu. Saya masih ingat banyak cerita. Menang dia di pengadilan misalnya dengan mendolimi orang lain. Orangnya baik, soleh, didolimi sampai masuk penjara misalnya. Kemudian di penjara juga sama. Apa yang terjadi saya nggak tahu. Itu semua yang terlibat mendolimi, baik fisik, harta, maupun segala sesuatunya. Waduh, hidupnya, di akhirnya ada yang jadi gila, ada yang jadi macam-macam, dilihatin langsung sama Allah. Ini bukan, Islam nggak mengenal hukum karma, enggak. Sekarang begini, Allah cinta kan sama manusia, betul? Allah sayangnya lebih sayang daripada manusia yang paling sayang. Itu kata saya kemarin. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu punya orang yang disayangi. Taruhlah istri, kekasih kalau yang belum nikah, misal ya, orang terkasih lah. Anak didolimi orang. Kira-kira perasaan kita gimana? Marah nggak? Segitu teh manusia. Gitu. Sementara ini zat yang maha menguasai dunia dan akhirat, lillahi mulku samawati wal ard, ingin berbuat sesuatu, kun fayakun, jadilah, maka jadilah ya. Maha berkuasa sekali, nggak takut itu sama doa orang yang didolimi. Insya Allah. Makanya ngeri bapak-bapak, ibu-ibu, jangan berbuat dosa, apalagi berkenaan dosanya ini berkenaan sama orang lain. Satu makalah lagi, wal maqalatu tsaniyata asyarah, dan makalah ke-12, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israr, bukan dosa kecil maksiat yang disertai dengan terus dikerjakan, dengan terus dibiasakan. Suka ngeliat, nih punten ini hati-hati nih kalau punya anak-anak nih, sekarang kan pakai handphone nih. Saya mau tanya, diawasi nggak pemakaian handphonenya? Dilihat nggak? Ngeri bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika dia melihat sesuatu gambar porno, terus menerus, rusak otaknya. Kecanduan pornografi itu jauh lebih merusak dibandingkan alkohol, dibandingkan obat-obatan. Menciut otak itu. Kerusakannya, kecanduannya. Cabul aja terus. Nauzubillah min zalik. Fa innaha bil mawazabati 'alaiha ta'zumu fatasiru kabiratan. Karena dosa kecil yang terus-menerus dilakukan akan menjadi besar sehingga menjadi dosa besar. Wa aidon annaha ala azmis tidamat diha tasiru kabiratan fa inna tiyatal mar'i fil ma'asi kanas ma'siyah. Dan juga sesungguhnya dosa kecil yang diniatkan untuk senantiasa dikerjakan, karena cintanya, enaknya sama dosa itu, akan menjadi dosa yang besar. Karena niat seseorang dalam melakukan maksiat adalah perbuatan maksiat. Tapi baiknya Allah,
sebelum dilakukan. Niat ini sudah ada nih. Saya mau begini, berbuat maksiat. Karena cintanya sama maksiat. Tapi belum dikerjakan, belum dicatat sama Allah. Tetapi kalau amal kebaikan sama Allah, saya ingin bersedekah, udah dicatat sebagai kebaikan. Tapi tergolong mempunyai niat jelek itu adalah perbuatan maksiat. Jadi mau melakukan perbuatan maksiat, ketika sudah ada niat, buruan bergegas pindah dari situ. Datengin, segera ketemu orang yang baik, yang soleh, siapa saja, teman-teman kita. Ini ada pikiran jelek nih, wah saya mau begini dan begitu karena menyukai, apalah, apapun itu, dosa-dosa. Aduh, saya mau begini, buruan tinggal pergi dari situ. Langsung, kalau perlu ambil wudhu, biar ngibrit tuh setan, kata setan. Langsung baca Quran tuh, baca. Insya Allah kita selamat. Dan ini memang pekerjaan bukan perkara mudah, bukan perkara mudah. Nafsu itu adalah musuh terberat dalam diri kita, karena dia adalah bagian dari diri kita, toh, betul? Bagian dari diri kita yang ngajaknya yang enak-enak, yang lezat-lezat. Pada saat itu sekutu nafsu ini adalah setan. Hari setan terus. Makanya terakhir saya ketemu Abi Tamrin itu sebulan setengah lah. Sebelumnya beberapa kali terus ketemu lagi sampai seminggu sebelum wafatnya. Nasihat yang paling saya ingat, jangan putus wudu. Jangan putus wudu ya. Amalkan itu. Ya tapi hese. Kunaon? Makannya banyak, jadi sering kentut. Aduh hese. Ngambil air wudu lagi, ngambil wudu lagi gitu, ya. Gak apa-apa. Karena dengan wudu itu membentengi kita daripada godaan syaitan. Gitu. Setan tuh kelihatan nggak? Enggak. Wala kabirota ma'al istighfar, dan bukan dosa besar maksiat yang disertai dengan permohonan ampun. Nah itu dia tadi. Nah makanya hati-hati, ada seorang ahli ibadah di zamannya Nabi Musa. Dia ibadah terus, kata orang-orang nih, ini ahli surga nih. Tiba-tiba malaikat disuruh sama Allah kasih tahu ke dia adalah ahli neraka. Kaget. Padahal ahli ibadah, ahli puasa, ahli segala macam. Kenapa? Ya Allah, saya dimasukkan dalam golongan orang-orang ahli neraka karena kamu suka memutuskan rahmat Allah terhadap dari orang-orang itu. Apa artinya? Sombong. Dia ngomong begini, Pak, saya berdosa. Udah lu mah tukang bikin dosa, lu kagak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Putus asa dari rahmat Allah. Lu bid'ah, dolalah lu, masuk neraka lu. Gitu. Misalnya, ngomongnya kayak begitu. Aduh. Caranya bukan seperti itu. Dakwah bil haq wal mau'izatil hasanah kan di dalam Quran. Kalau mau ngajak kepada sesuatu ini salah. Ini contoh. Saya masih ingat dulu waktu masih mahasiswa baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatil we. Saya bacanya. Teman saya ini bijaksana sekali. Kang Ilham, apa? Saya mau tanya dong, apa? Mungkin saya yang salah ya. Apa? Enggak, saya pengen diajarin itu. Saya yang salah, takut saya yang salah, bisnis saya yang salah. Naon? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Oh gitu? Jadi cuma sekali ya? Iya. Yang pertama aja, iya. Coba deh dilihat, takut bisnis saya yang salah. Kita belajar sama-sama kan. Lihat, bener orang yang salah. Gitu. Jadi dengan begitu, ya Allah bener orang mah.
Harus benar-benar banyak menerima masukan dengan cara yang baik. Hari orang pemutus rahmat, salah ente teh, nggak bisa jadi imam ente teh, dimalu-maluin tuh, kayak begitu. Aduh, hari ayeuna mah kalau nggak ada Ustadz Baban, pang dorong-dorongan kan ayeuna, saha supirna kan gitu. Sekarang boleh jadi imam, nggak apa-apa, belajar, jangan takut jadi imam. Ya, Allah mengampuni insya Allah, niatnya satu, makmurkan masjid Allah. Udah itu aja niatnya. Karena kita semuanya belajar kan. Gitu. Tapi tetap Ustadz Baban seumur hidup itu. Dah, terus ayat taubati bisyurutiha fa inna taubata tamhu asarul khati'ati wa in kanat kabiratan. Yakni bertaubat dengan syarat-syaratnya, karena sesungguhnya taubat dapat menghapus pengaruh perbuatan salah meskipun kesalahan itu besar. Ingat tuh, itu kan tadi ayatnya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala taqnatu mir rahmatillah. Wahai, katakan hai Muhammad pada orang-orang yang menganiaya diri sendiri, yang telah berbuat dosa, yang telah lupa. Manusia itu tahu, Allah tuh tahu bahwa manusia itu tukang berbuat salah, banyak alpa. Maka sungguh kamu tuh harus segera bertaubat. Rawah hadzal haditsa Dailami ani Ibni Abbas lakin bitaqdimil jumlatal akhirati anil ula. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas, akan tetapi dengan mendahulukan rangkaian kalimat yang akhir dari kalimat yang awal. Bukan dosa kecil maksiat yang disertai dengan terus dikerjakan, dan bukan dosa besar maksiat yang disertai dengan permohonan ampun. Kita mah cuma ngelihatnya roja aja, Allah Maha Pengampun. Nah ini yang hati-hati. Orang-orang zaman sekarang merasa aman setelah berbuat maksiat. Itu adalah perbuatan orang munafik. Penyakit nifak, fasik, itu adalah perbuatannya. Merasa aman aja dia. Berzina, udah biasa. Takut nggak mendosa kamu? Tenang aja. Innallaha ghafurur rahim. Besok jinah lagi, terus saja. Itu perbuatan merasa aman ini adalah perbuatan orang munafik, dan tempatnya orang munafik adalah di neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Alhamdulillah kita sampai ke makalah ke-12. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma ma'ana. Allahumma fazna wa faz ma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana. Allahumma ansimna wa ansim ma ma'ana. Allahumma arfa darajatina wa arfa darajati ma ma'ana. Min adwa minkal ijabah. Fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Amin amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya manusia yang penuh kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.